Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, kali ini kita pertemuan 10 dengan pokok bahasan kombinasi linier dan membangun atau merentang. Ya, kita mulai dari kombinasi linier dulu. Kombinasi linier terjadi jika yang pertama adalah W adalah vektor di ruang V. Dinyatakan sebagai kombinasi linier jika W dia bebas linier atau linearly independent. Nah, syarat dia bebas linier apa? Yang pertama, SPL-nya homogen. Dikatakan homogen apa? Ketika koefisiennya adalah 0 ya, atau vektor 0 atau matriks 0 gitu ya. Nah, syarat yang kedua, dia memiliki solusi tunggal atau trivial di mana K1-nya 0, K2-nya 0, dan seterusnya sampai Kn. Itu juga hasilnya 0. Ini adalah trivial gitu ya. Ketika dua syarat ini tidak terpenuhi, maka dia disebut bergantung linier atau linearly dependent. Ya, yaitu apa? Bila solusinya tidak tunggal atau non-trivial. Contoh, selidikilah apakah vektor U dengan anggota min 132 dan vektor A dengan 11 min 1 saling bebas linier di R3. Kita cek ya. Pertama, syaratnya apa bebas linier? Ya, SPL-nya homogen gitu ya. Nah, atau dia memiliki solusi trivial, solusi tunggal. Kita cek ya. Maka kita kali di sini K1 dikali dengan min 132, skalar 2 dikali dengan 1 min 1, hasilnya harus 0, 0, 0 ya. Nah, ini kita sajikan dengan matriks ya. Ini matriks utamanya terdiri dari vektor U min 132 dan vektor A1, 1 min 1 dikali dengan variabel. Variabelnya apa? K1, K2. Hasilnya harus apa? Karena homogen berarti hasilnya harus 0, 0 atau koefisiennya harus 0, 0, 0 ya. Kita gunakan operasi baris elementer ya. Maka ini perlu kita ubah menjadi apa? Satu utama sebelah kiri, kemudian di bawahnya satu utamanya bergeser ke kanan ya. Ketika ada baris 0, maka baris 0 diletakkan di paling bawah. Nah, sekarang kita cek satu utamanya ya harus 1. Maka ini kita kali dengan min ya, sehingga hasilnya bisa jadi positif. 132, 1 min 1, 2. Nah, ini sudah terpenuhi sebagai satu utama. Lalu apa lagi? Ya, 3. Harus berapa ini? Ya, harus 0. Supaya jadi 0 bagaimana? Supaya jadi 0, kita bisa lakukan dengan B2 dikurangi 3B1 ya. Nah, ini saya lakukannya double-double ya teman-teman, jadi nggak satu-satu. Nah, kemudian mana lagi yang harus diubah? Yang harus diubah berikutnya adalah 2. 2 diubah jadi 0. Supaya 2 berubah jadi 0, maka perlu bagaimana? Iya, perlu B3 dikurangin 2B1 ya, supaya hasilnya 0. Sehingga matriksnya menjadi ini 1 min 1-nya tetap, kemudian B2 dikurang 3B1. B2, 3 dikurang 3B1, berarti 1 kali 3 berapa? 3. 3 kurang 3, 0 ya. 1 min 3 dikali min 1, berarti plus 3. 1 tambah 3, 4. Kemudian B3 dikurang 2B1. B3-nya berapa? 2. B1-nya 1. 2B1 berarti min 2. 2 min 2, 0. Min 1. Min 1 kali min 2 berapa? 2. Min 1 ditambah 2, 1. Kemudian mana lagi? Ya, karena ini adalah matriks persegi panjang, berarti yang berlaku adalah satu utamanya berhenti di sini, dan ini adalah baris 0 ya. Berarti ini kita tukar supaya jadi satu utama. Nah ya, berarti kita tukar sehingga baris satunya tetap, baris 2-nya menjadi 01. Nah, ini sudah terpenuhi menjadi satu utama ya, 04. Nah, berarti ini harus kita ubah jadi 0 dan 4 ini kita ubah juga jadi 0 supaya apa? Baris 0 ya. Nah, min 1 ya. Nah, min 1 ini supaya jadi 0 bagaimana? Oh iya, harus B1 tambah B2. Lalu tadi kita mau ubah adalah 4, diubah jadi apa? 0 ya, karena baris 0. 4 supaya jadi 0 bagaimana? Oh iya, B3 dikurang 4B2. Sehingga kita dapatkan ya, ini 1 min 1, yang tadinya min 1, ya, karena min 1 ditambah 1 hasilnya jadi 0. Baris 2-nya sudah tetap, baris 3-nya nih, 0, B3 dikurang 4B2, 4 dikurang 4 hasilnya 0. Nah, ini sudah memenuhi syarat teman-teman. Karena ini sudah memenuhi syarat ya, 100, 010, maka tinggal kita balikkan lagi ya ke dalam prinsip persamaan linier ya, untuk mencari K1, K2 ya. Maka hasil dari OBE kita kali dengan variabel K1, K2 atau skalar, ini adalah koefisien ya. Ini artinya apa? 1 kali K1 ditambah 0 kali
K2. Berarti K1-nya sama dengan 0 ya. 0 kali K1, kemudian ditambah 0 kali K1, 0. 1 kali K2, K2. Berarti 0 tambah K2, K2. K2 sama dengan 0. Ini sudah pasti bawahnya 0 semua ya. Nah, sehingga nih kita dapatkan seperti ini ya. K1 sama dengan 0, K2 sama dengan 0, dan ini adalah baris 0 paling bawah. Sehingga K1-nya sama dengan 0, K2-nya sama dengan 0, dan ini memenuhi syarat ya, SPL-nya homogen. Berarti terbukti dia adalah saling bebas linier di R3. Ya, terbukti bebas linier. Contoh kedua, selidikilah apakah A-342 dan B3-4-2 saling bebas linier di M2 kali 2. Ya, ingat ya, syaratnya adalah apabila dia dikalikan skalar lalu dijumlahkan, hasilnya adalah 0 ya, koefisiennya harus matriks 0 atau vektor 0 gitu ya. Maka K1 dikali min 342 ditambah K2 dikali 3 min 42 hasilnya harus 0, 0, 0. Ya. Nah, ini kita sajikan dalam suatu bentuk matriks utama min 342, 3 min 42 dari sini, dan ini adalah variabel, ini adalah koefisiennya ya, 0, 0, 0. Kita cek ya dengan lakukan operasi baris elementer ya. Maka kita ubah menjadi apa? Ini menjadi satu utama, di sini 0, dan di baris kedua satu utamanya bergeser di kanan. Baris ketiganya adalah baris 0 ya, karena ini matriksnya persegi panjang. Nah, kita ubah yang pertama min 3, kita ubah menjadi 1. Supaya jadi 1 dan positif, maka kita perlu mengalihkan dengan min 1/3. Sehingga kita dapat 1 min 1 ya, baris 2 dan 3-nya tetap. Nah, kemudian mana lagi yang kita ubah? Nah, 4 kita ubah jadi 0. Supaya jadi 0 bagaimana? Berarti B2 min 4B1 ya. Kemudian yang kedua, nih kita ubah juga 2 ini menjadi 0. Dengan cara B3 min 2B1. Sehingga kita dapatkan baris satunya tetap baris 2 ya. B2-nya 4, min 4 B1. 4 dikurangin 4, 0. Min 4 ditambah min 4 kali min 1, 1 ya. Min 4 tambah 4, 0. Ini yang sekarang B3 dikurang 2B1. Min 2B1 berarti min 2. 2 min 2, 0. Min 2 ditambah min 2B1. Min 2 kali min 1, 2 ya. Min 2 tambah 2, 0 ya. Jadi hasilnya 0. Nah, sekarang kita cek teman-teman. Nih, lihat nih. 1 min 1, 0, 0, 0, 0, K1, K2. Koefisiennya adalah 0, 0, 0. Nah, ini kita kali ya. Berarti apa? K1 min K2 ya. Ini 0, ini bawahnya 0 semua. Berarti ini 0, 0. Ini koefisiennya 0, 0. Berarti ini artinya apa? K1 min K2 sama dengan 0. Artinya K1 sama dengan K2. Berarti apa? Dia hasil dari skalar 1 dipengaruhi oleh skalar 2. Karena dia dipengaruhi, maka dia tidak bebas linier. Atau vektor U dan vektor A saling bergantung linier. Karena dia saling bergantung linier, maka tidak bebas linier ya. Nah, sekarang kita juga lihat nih teman-teman, selain pembuktian ini kita juga bisa lihat di sini A itu min 342 dan B itu 3 min 42. Ternyata ini apa? Lawannya ya. A-nya min 3, B-nya 3. Berarti ya A itu adalah min 1B. Ketika A-nya 4, B-nya min 1 kali 4, min 4 ya. Karena A sama dengan min 1B ya, berarti A ditentukan sama B semakin menguatkan bahwa dia bergantung linier. Ya, simpulannya adalah bebas linier itu bisa ditemukan nilai-nilai skalar real untuk K1, K2, dan Kn-nya. Ya, kita bisa tahu. Yang berikutnya adalah membangun atau merentang atau span. Definisinya, sebut saja S ya, terdiri dari vektor 1, vektor 2, dan seterusnya sampai Vn gitu ya, adalah vektor-vektor di dalam ruang vektor V. Dikatakan membangun atau merentang ya, dari suatu ruang vektor jika setiap vektor V selalu dapat dinyatakan sebagai kombinasi linier dari vektor-vektor S. Berarti apa? Ya, dia harus bebas linier. S membangun subruang, maka kita menyatakannya sebagai span atau membangun atau merentang ya. V1, V2, V3 ya, atau span. Nah, misalkan setiap vektor pada V kita misalkan dengan U ya, syarat dia membangun atau merentang adalah di mana skalar dikali U ya, misalkan U yang vektor yang akan kita uji ditambah skalar 2 dikali U2 dan seterusnya sampai skalar ke N dikali UN, hasilnya harus sama dengan vektor U ya. Ingat ya, kalau membangun dan merentang dia harus bebas linier dan harus skalarnya itu hasilnya adalah vektor U gitu
ya. Nah, contoh, selidikilah apakah V1112, V2101, dan vektor V3 adalah 213 membangun di R3. Kita cek ya. Nah, yang pertama ya, U itu adalah mewakili setiap vektor di R3 nih. U-nya ya sebagai perwakilan dari vektor di ruang 3. Berarti karena ruang 3 ada 3 tupel. Tupel 1, tupel 2, tupel 3. Karena kita misalkan dengan U, maka U1, U2, U3. Dan syaratnya ya, V1, V2 membangun R3 jika terdapat K1, K2, dan K3 yang dia anggota R. Sehingga ini ya syaratnya ya, K1 kali vektor 1 ditambah K2 kali vektor 2 dan K3 dikali vektor 3 hasilnya harus U. Ya, kita cek. Nah ini ya, K112, K2101, K3213 hasilnya harus U1, U2, dan U3. Kita lakukan ini jadi ubah ke dalam bentuk matriks ya. Ini matriks utamanya 112, 101, dan 213. Ini adalah variabel K1, K2, K3, dan ini adalah koefisiennya. Harus U1, U2, dan U3. Kita lakukan operasi baris elementer dan kita augmented atau kita perluas sehingga si matriks koefisien ini masuk ke dalam matriks utama ya. Nah, yang pertama kita ubah adalah 1 ya, dan kita ubah jadi 2 ya. 1 dan 2 ini kita ubah jadi 0 ya sebagai bentuk operasi baris elementer karena ini adalah matriks yang order 3 kali 3 berarti harus 100 010 001 ya. Nah, ini kita ubah. Ini tadi ya augmented, baris ke satunya tetap, baris kedua ini mau kita nolkan, jadi 1 kurang 1, 0, 0 dikurang 1, min 1, 1 dikurang 2, min 1. Nah ini berarti kan apa? U2 dikurang U1. Ya, tapi kita susun dari urutan pertama, jadi min 1 plus U2. Sama saja ya, ditukar nih. Yang penting nilainya tidak berubah. Nah yang B2 berarti apa? 2 dikurangin 2 ya, 2 kali B1, 0. 1 dikurangin 2, min 1 ya, nih dari sini ya. 3 dikurangin 4, hasilnya min 1. Nah, ini berarti B3 dikurang 2B1. B3 dikurang 2B1 berarti apa? U3 min 2U1. Tapi kita urutkan ya, yang pertama tuh di depan gitu ya. Jadi, min 2U1 ditambah U3. Yang penting nilainya tidak berubah ya, hanya urutannya saja ya, supaya U1-nya tetap di depan. Nah, ini sudah teman-teman, maka mana lagi yang perlu kita ubah? Ya ini ya, min 1-nya kita ubah ya. Nah, ini sudah teman-teman, maka mana lagi yang perlu kita ubah? Ini ya, min 1-nya kita ubah jadi 1 dengan cara dikalikan negatif, dan min 1 yang bawah kita ubah jadi 0 dengan cara B3 tambah B2. Sehingga kita jumlahkan di sini ya, 112 nih, 0 dikali min 0, min 1 dikali min 1, min 1 dikali min 1, min kali min plus kali min ya. Kemudian B3 tambah B2, B3-nya 0, 0 tambah 0, 0. Min 1 tambah 1, 0. Min 1 tambah 1, 0. Ya. Nah, ini B3 tambah B2, min 2U1 ditambah U1. Utangnya 2 dibayar 1, berarti sisa 1 ya. B3 tambah B2 tambah B2 min 2 ada nggak di sini? Nggak ada. Karena nggak ada berarti min 2 kita tulis ulang ya. Kemudian berapa lagi B3 tambah B2? U3 ada nggak di sini? Nggak ada ya. Karena nggak ada maka U3-nya tetap. Maka B3 ditambah B2 dari baris yang ini adalah min U1 min U2 plus U3. Nah, teman-teman perlu dilihat di sini ya. Ini terjadi baris elementer 0 ya, atau baris 0. Nah, sementara di sininya nggak 0, teman-teman. Karena di sini sudah 0 dan di sininya tidak 0, maka kita tidak bisa lanjutkan OBE-nya ya. Ini nggak sama, maka SPL-nya tidak konsisten atau inkonsisten sehingga tidak memiliki solusi. Jadi kita tidak bisa menemukan K1, K2, dan K3. Sehingga kita nggak bisa tahu ini membangun atau merentang atau tidak. Ya, karena ini tidak konsisten. Ya, sehingga V1, V2, V3 tidak membangun R3. Itu ya. Nah, contoh berikutnya, selidikilah apakah vektor 1, 2, 2, 2 dan vektor 2, 0, 0, 3 dan vektor 3, 0, 1, 1 membangun R3. Sama seperti tadi ya, U-nya misalkan mewakili vektor di ruang 3, maka kita sebut dengan U1, U2, U3, V1, V2, V3-nya membangun R3 jika terdapat K1, K2, K3 yang merupakan anggota R. Sehingga skalar dikalikan vektor lalu dijumlahkan hasilnya adalah U. Nah, ini kita masukkan K1, 2, 2, 2,
2003, K3 011, hasilnya 0102 dan kita sajikan dalam bentuk matriks utama, matriks variabel dan koefisien. Dan ini kita augmented sehingga si matriks koefisien masuk ke dalam matriks utama, lalu kita lakukan operasi baris elementer. Ingat ya, karena ini matriksnya persegi, maka kita ubah menjadi 100, 010, 001 ya. Basicnya itu dulu. Nah, ini duanya kita ubah jadi 0, maka B2 min B3 ya. Duanya kita ubah jadi 0, kita gunakan rumus B2 min B3. Lalu yang kita ubah berikutnya adalah dua baris ketiga ini, kita gunakan rumus B3 min B1 sehingga kita dapatkan ini ya. Nah, ininya juga otomatis diubah U2 min U3 ya. B2 B3, U2 min U3. B3 min B1, B3 min T1 ya. Kita ubah. Nah, cek lagi. Oh iya, 3-nya kita ubah. Dengan apa? Dengan B3 ditambah B2 ya. Sehingga kita dapat nih 3. Kita ubah jadi 0 kan? Dapat nih 001 ya. Ini juga sama nih B3 tambah U2. Ini berarti ditambah nih. Karena U2 nggak ada pasangannya, maka kita taruh U2. Ya kan? Min U3 ditambah U3. Habis ya. Hutang 1 bayar 1 habis. Min U1-nya tepat. Min U1 ya. Oke. Lanjut, ini kita ubah jadi 1. Supaya jadi 1 maka ya perlu dikali min sepertiga. Sehingga hasilnya ini ya. Sepertiga dikali U2, sepertiga dikali U3. Ya. Kita kalikan dengan min sepertiga. Jadi min sepertiga U2 bentuknya. Ya, ini min U2-nya jadi negatif. Dan sepertiga dikali U3, min ketemu min jadi plus ya. Gini ya, jadi bentuknya ketika difaktorkan. Nah, mana yang kita ubah lagi? Ya, 2 kita ubah jadi 1. Karena ternyata bawahnya udah terbentuk OBE-nya ya, udah terbentuk nih matriks reduksinya. 1, supaya jadi 1 kita kali setengah, sehingga hasilnya ini. Ya, nah ini udah selesai nih, sudah mengalami reduksi 100, 010, 001. Maka kita bisa simpulkan bahwa nih ya, perkalian berarti ya, K1 ya, dengan yang tadi prinsip sebelumnya yang kita bahas. Nah, ini berdasarkan eliminasi Gauss-Jordan, kita bisa tahu ya ini ranah K1, ini ranah K2, dan ini ranah K3. Sehingga kita bisa dapat K1-nya adalah setengah U1, ini K2 ya, K2-nya sama dengan sepertiga min U2 plus U3, dan K3-nya adalah min U1 ditambah U2. Nah, karena sesuai ya, nih hasil kali dari skalar dan vektor kemudian dijumlahkan, hasilnya adalah matriks U. Nih, matriks U semua nih teman-teman. Karena terbukti, maka si vektor U ini adalah kombinasi linier dari V1, V2, dan V3. Gitu ya. Oke, maka V1, V2, V3 dia membangun R3. Terbukti. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.